A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnuna. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa minhum, dan di antara mereka, ummiyuna, ada yang buta huruf, la ya'lamuna, tidak mengetahui, al-kitaba, kitab, illa, kecuali atau melainkan, amani, dongengan yang bohong, dongengan bohong belaka. Wa inhum, dan mereka, illa yazunnuna, hanya menduga-duga. Fawailun, maka kecelakaan yang dahsyat, yang besar. Lillazina yaktubuna alkitaba, lillazina, bagi orang-orang, yaktubuna, yang menulis. Yaktubuna berarti menunjukkan banyak, mereka atau bagi mereka orang-orang yang menulis alkitaba, kitab. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Kalau satu tangan yadun, kalau dua tangan yadaini, kalau banyak tangannya aidi. Berarti biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, haza min indillah, ini adalah dari Allah. Ada juga yang menerjemahkan summa yaquluna, lalu dikatakannya, kalau bentuk kalimat maklum atau positif, di sini dikatakan bahwa summa yaquluna, mereka mengatakan, haza min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Liyastaru bihi, maksud dan tujuan mereka itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Samanan qalila, keuntungan yang sedikit sekali. Samanan, liyastaru, untuk memperoleh, dari kata istaro yastari, membeli sebenarnya. Istaro yastari istiroan. Siro itu. Jadi untuk memperoleh, diterjemahkan untuk memperoleh, bihi, dengannya itu, dengan kitab itu, samanan qalila, yaitu harga yang sedikit, nilai yang sedikit, keuntungan yang sedikit. Ini ada yang mempermainkan ayat demi kedudukan, demi supaya terpilih, demi dunia. Dulu, sekarang. Fawailun, apa arti fawailun? Tadi sudah ada kosakatanya. Maka kecelakaanlah, atau kecelakaan besarlah, lahum, kepada mereka, mimma katabat. Apa artinya? Karena apa yang mereka tulis. Apa yang mereka tulis atau yang ditulis. Ditulis oleh apa? Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Wawailun, dan kecelakaan besar pula lah. Banyak kata wailun ya. Karena orang suka mencoba merubah-rubah. Kwitansi dirubah. Kitab suci dirubah. Semuanya dirubah, menghalalkan segala cara. Maka untuk mengingatkan, menggunakan wawailun. Maka kecelakaan besarlah lahum, kepada mereka, atas mereka, mimma yaksibun. Karena apa yang mereka kerjakan. Di dalam tafsir, yaqulu ta'ala wa minhum ummiyuna ay wa min ahlil kitab.
Yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Yahudi, Nasrani. Dulu ya, ada ahli kitab. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi ahli kitab. Di dalam tafsir yang lain juga, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, yaitu wa minal yahud, yaitu dari Yahudi. Ta'ifatun. Dari orang Yahudi tadi, golongan Yahudi tadi ada ta'ifah, yaitu golongan. Golongan, kelompok minal jahlah al-awwam. Minal jahlah al-awwam, yaitu golongan dari mereka itu yang jahlah. Apa arti jahlah? Bodoh. Al-awam, awam. Di sini bukan dari segi IQ, bukan. Ya. Sama dengan kata-kata jahiliyah pada zaman diutusnya Nabi, itu bukan mereka IQ rendah, bukan bodoh secara ini pintar, mereka itu pintar. Cuman akidahnya rusak, akhlaknya, perangainya kena, itu jahiliyah. Tidak ikut risalah. Bodoh. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tidak dilaksanakan, bodoh. Al-awam qalladuhum, yang mereka ya memperturutkan, ikut. Bahkan ketika mereka harrafu wa baddalu, mereka sudah mendistorsi, sudah merubah-rubah, sudah mengganti-ganti kitab suci mereka oleh tangan-tangan mereka. Artinya apa? Al-kizbu. Makanya di ayat selanjutnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani. Illa amani. Makanya di tafsiran yang dicantumkan di buletin itu, wa minhum ummiyuna itu adalah dari ahli kitab yang buta huruf. Makanya ada dikatakan Mujahid, al-ummiyuna adalah bentuk jamak dari kata ummi, yang artinya orang yang buta huruf. Abul Aliyah juga mengatakan, dan banyak ulama juga, makna yang dimaksud ummiyuna adalah mereka yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengetahui apa kandungan isi dari kitab. Apa yang dimaksud kitab di sini? Taurat. Layak lamuna, mereka layak lamunal kitab, mereka tidak mengetahui apa kandungan isi kitab Taurat. Nah, sifat-sifat Nabi juga sering dikatakan ummi. Ummi, ada mengatakan tidak bisa baca, ada mengatakan tidak bisa menulis, ada juga mengatakan tidak bisa baca tulis. Apa rahasianya? Sebagian menyampaikan kenapa Nabi itu ummi. Agar nanti tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya tidak ada tuduhan, karena mereka Aiko dari Muhammad, kata mereka ini dari dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi juga ummi. Biarpun dinisbahkan, dihubungkan kata-kata ummi kepada Nabi Muhammad, ini di luar pembicaraan ayat ini. Karena ada kata-kata ummi, yang dimaksud bukan Nabi Muhammad IQ-nya rendah, bukan tidak pintar, tetapi ummi di sini memang tentu Allah punya tujuan. Nih kalau Nabi Muhammad ini baca tulisnya hebat, nanti dituduh, tuh kan Al-Quran ini tulisan Muhammad, buatan Muhammad, begitu. Nanti tuduhan mereka. Makanya ummi. Bukan ummi dalam artian bodoh pengertian kita, ya. IQ rendah, bukan. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan, hafal Nabi semuanya. Hafal Nabi semuanya. Coba, kita jangankan hafal, setiap pertemuan wirid pengajian saja, apakah kita bisa menangkap semuanya? Nah, gitu. Kemudian di dalam amani, kata-kata amani. Illa amani. Apa yang dimaksud amani? Yang dimaksud amani, kesepakatan para ahli tafsir adalah dusta. Dusta. Mereka hanyalah angan-angan, hanyalah duga-duga atau menduga-duga.
Jadi yang dimaksud dengan amani adalah kedustaan atau omongan yang keluar dari mulut mereka saja. Kalau tibo di awak tuh tuh amani itu. Pandai-pandai pandai-pandai inyo sajo padahal sebenarnya indah. Itu tuh amani itu. Al-amani adalah al-kizbu. Makanya kita pernah mendengar Musailimah al-Kadzab. Dusta. Jadi yang dimaksud al-amani adalah dusta atau omongan yang dikarang-karang, mengada-ada. Itu al-amani. Ada riwayat dari Ad-Dohak, Ibnu Abbas, kata-kata illa amaniya hanya omongan yang keluar dari mulut mereka secara dusta. Sepakat juga Mujahid menyampaikan bahwa amaniya adalah dusta. Ada juga riwayat, Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Jurayj, dari Mujahid sehubungan dengan ayat 78 dari surat Al-Baqarah yang kita bahas ini, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab yaitu Taurat kecuali dongengan bohong belaka. Segolongan dari kalangan orang-orang Yahudi yang tidak mengetahui Alkitab yaitu Taurat barang sedikit pun, dan mereka berbincang-bincang hanya dengan dugaan belaka tanpa dasar dari Kitabullah, mengatakan bahwa omongan bohong tersebut adalah dari Alkitab. Jadi mengatasnamakan iko dari Allah. Ini dari kitab. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 7879, wa inhum illa yazununa. Makanya fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna haza min indillah. Nah ini di sisi Allah. Berani-beraninya mereka menghalalkan segala cara untuk kepentingannya, untuk keuntungan dunia, berani mereka mengatakan min indillah. Ini dari Allah. Wajar supaya mereka tersadarkan dan diingatkan oleh Allah, fawailun, maka kecelakaan besarlah lillazina yaktubunal kitab, bagi mereka orang-orang yang menulis Alkitab bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka, dan berani-beraninya mereka mengatakan haza min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Ternyata di balik itu ada tujuan. Ternyata liyastaru bihi samanan qalila. Mereka ingin mendapatkan, ingin memperoleh keuntungan dengan kedustaan, dengan menyatakan bahwa ini dari Allah. Ternyata samanan qalila. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dunia semata. Jadi punya tujuan. Ya, kalau dihubung-hubungkan dengan tahun-tahun politik ini juga harus mewaspadai. Tapi kita jangan buta politik karena akan bahaya. Dan saya juga mohon maaf tidak setuju kalau haram berbicara politik di masjid. Nah, ini sesat juga nih yang seperti ini. Loh, dulu pada zaman Nabi bercerita tentang kemiliteran, bercerita tentang ilmiah, bercerita tentang sosial, bercerita tentang budaya, bercerita tentang politik. Itu dibicarakan bagaimana strategi, ya, itu dibicarakan juga di masjid. Yang salah itu apa? Yang salah ke masjid hanya ketika itu saja. Itu saja. Di halaman 2, Abul Aliyah Ar-Rabi dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya ila amani sama dengan tadi, ini untuk hazanah pengetahuan kita bahwa apa yang mereka katakan itu hanyalah angan-angan belaka yang mereka harapkan dari Allah, padahal mereka sama sekali tidak. Dan memang sebenarnya tidak berhak juga dia mendapatkan manfaat keuntungan darinya itu. Mujahid mengatakan sesungguhnya orang-orang ummi itu ialah kaum yang disebutkan ciri-cirinya oleh Allah
bahwa mereka tidak sedikit pun memahami kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tetapi mereka membuat-buat kedustaan dan kebatilan serta kedustaan dan juga kepalsuan. Banyak sifat yang dinisbahkan dihubungkan. Membuat-buat kedustaan, membuat kebatilan, kedustaan, kepalsuan. Sebenarnya dalam sejarah apa yang terjadi dulu itu bisa terulang. Bisa. Kemudian wa inkum illa yazununa, dan mereka hanya berdusta belaka. Qatadah, Abul Aliyah, Ar-Rabi mengatakan bahwa mereka menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Allah saja ditipu-tipu oleh mereka. Allah saja ditipu-tipu oleh mereka. Kemudian ayat yang ke-79 dari Al-Baqarah, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Maksud mereka apa? Memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Nah, mereka yang disebut dalam ayat ini adalah segolongan lain dari kalangan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan dengan cara pemalsuan dan berdusta kepada Allah, serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Itu yang dimaksud dengan thamanan qalila. Ya, sama dengan istilah tadi, menghalalkan segala cara. Al-wail, ini kebinasaan dan kehancuran, kecelakaan. Kalimat ini sudah dikenal di dalam bahasa Arab. Menurut Sufyan As-Tsauri dari Zaid ibnul Fayyad, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Iyad mengatakan, al-wail adalah nanah yang berada di dasar neraka jahanam. Nanah yang berada di dasar neraka jahanam. Jadi nanti ada dari manusia yang ada nanti di akhirat yang diperuntukkan dan dimasukkan ke dalam neraka, akan ada di antara, bahkan banyak menurut riwayat orang-orang yang masuk neraka jahanam, maka akan ada di antara mereka yang mengkonsumsi nanah dan kotoran serta darah penduduk neraka. Nah, ada yang mengatakan al-wail adalah nanah yang ada di jahanam. Jadi siso-siso, daki, karinge, kotoran, darah, nanahnya yang diazab di neraka itu, di jahanam itu, itulah yang dikonsumsi. Kan ada haus, dikasih nanah. Lapar, dikasih makanan yang berduri. Nah, kata-kata wailun ada yang menafsirkan seperti itu, yaitu nanah yang berada di jahanam. Ada juga bahkan wailun itu adalah lembah di dalam neraka jahanam. Bahkan sekiranya gunung-gunung dilemparkan ke dalam wail, lembah jahanam itu bisa hancur sehancur-hancurnya. Satu riwayat lagi, seandainya api yang di jahanam itu ya bocor ke dunia, ke bumi ini sebesar lubang jarum saja, maka bumi ini akan hancur. Kita bayang di awak tuh. Sagadang lubang panjai saja bocor api jahanam itu bisa hancur bumi ini. Pertanyaannya, bumi saja hancur, dunia saja hancur, itu baru sebesar lubang jarum. Bagaimana yang kita yang lemah lunak ini masuk ke jahanam gimana? Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Terakhir, kecelakaan besarlah bagi mereka apa yang ditulis oleh tangan mereka. Yaitu orang-orang Yahudi. Dan generasi yang punya sifat seperti Yahudi yang merubah-rubah itu akan selalu ada dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Terakhir kali di halaman 4 tafsir tentang Al-Baqarah 79, artinya kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka berupa kedustaan, kebohongan, kepalsuan, dan juga kecelakaan bagi mereka karena apa yang biasa mereka makan. Termasuk adalah riba, juga ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir tentang ayat ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Mohon maaf